Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Juga kalian harus tetap semangat ya belajarnya, walaupun pembelajaran kita kali ini daring. Kalian semua di rumah aja ya. Dan jika ingin keluar, pastikan untuk hal-hal yang penting aja. Dan juga tetap ikuti protokol kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar seni budaya lagi, khususnya seni rupa, dengan materi menggambar komik. Nah, pasti anak-anak suka dan excited banget nih sama materi kali ini. Sebelum itu, ibu ingin bertanya nih, apa kalian pernah membaca komik? Sering membaca komik, suka membaca komik, atau bahkan kalian pernah mencoba membuat komik? Nah, jadi anak-anak, pada bab kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih konsep menggambar komik, lalu bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk menggambar komik, serta apa saja persyaratan untuk menggambar komik. Setelah mempelajari bab 10 ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian menggambar komik, mengidentifikasi setiap jenis dan teknik menggambar komik, menjelaskan prinsip-prinsip menggambar komik, dan membuat komik. Baik, daripada anak-anak penasaran, lebih baik langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas konsep menggambar komik. Tentu anak-anak pernah mendengar kata komik kan? Atau bahkan kalian sering membaca komik. Tapi apakah anak-anak tahu apa itu komik? Komik adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Jadi komik ini sering disebut cerita bergambar atau cergam. Oh iya, apakah anak-anak tahu bedanya cerita bergambar dan gambar bercerita? Mungkin anak-anak berpikir bahwa ini hanya kalimat yang dibalik dan maknanya sama. Sayangnya itu tidak benar. Cerita bergambar adalah komik yang mempunyai teks. Contohnya seperti ini. Dan gambar bercerita itu bukan komik, melainkan sebuah gambar tanpa teks yang dapat bercerita melalui bahasa seni rupa, yaitu gambar. Nah, yang kedua kita akan membahas fungsi komik. Fungsi dari komik yaitu menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Coba anak-anak lihat beberapa contoh komik berikut. Di dalam komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dan kata yang ditulis. Selanjutnya ada jenis-jenis komik. Jadi jenis komik ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan penampilan dan berdasarkan isi cerita. Jenis komik berdasarkan penampilan ada komik strip, komik buku, komik karikatur atau kartun, dan komik online. Yang pertama tadi ada komik strip. Komik strip terdiri dari beberapa panel saja. Susunannya bisa vertikal, horizontal, atau persegi. Dan ruangnya terbatas. Biasanya komik strip terdiri dari sedikit gambar dan teks. Kita bisa menemukan komik strip di koran-koran atau majalah. Nah, yang kedua ada komik buku. Komik buku adalah komik yang telah dicetak dan telah diterbitkan sebagai buku. Ada yang berseri, tamat, dan komik semacam ini bisa ditemukan di toko buku. Dan yang ketiga ada komik kartun atau karikatur. Biasanya komik kartun atau karikatur ini hanya menampilkan satu sosok atau adegan yang dilengkapi dengan teks balon di atasnya. Biasanya tujuan dari karikatur adalah mengkritik dan menyindir pihak tertentu, tetapi dibalut dengan humor. Dan yang keempat adalah komik online. Komik dalam bentuk online atau internet dikenal dengan istilah komik web atau webkomik. Komik ini diterbitkan khusus di internet.
Formatnya juga berbeda. Pembaca menggulir atau men-scroll layar dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Kemudian ada komik berdasarkan isi cerita. Komik berdasarkan isi cerita dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada komik edukasi. Komik edukasi mempunyai cerita yang mendidik, biasanya isinya tidak secara gamblang menjelaskan materi tertentu, namun dimasukkan ke dalam unsur cerita sehingga tetap menghibur. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah menyerap materi yang diajarkan. Yang kedua ada komik humor. Komik humor memiliki cerita yang memicu dan mengundang pembacanya untuk tertawa. Unsur humornya dapat dituangkan lewat cerita, gambar, maupun dialog di dalam komik. Dan yang ketiga ada komik petualangan. Komik petualangan menampilkan penjelajahan tokoh untuk mencapai tujuannya. Dalam perjalanannya, tokoh utama akan menghadapi kesulitan dan berhadapan dengan tokoh antagonis yang menghalangi tokoh utama untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada komik biografi. Biasanya komik biografi ini isinya menceritakan tentang perjalanan hidup seorang tokoh sejarah, mulai dari kelahirannya, masa kecil, hingga ia dewasa dan menua. Kemudian kita akan membahas syarat membuat komik. Nah, untuk membuat sebuah komik dibutuhkan beberapa syarat antara lain. Yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan. Pada penentuan topik dan tujuan dapat pula ditentukan tokoh dan karakter yang akan atau ingin dibuat. Jadi pengembangan tokoh dan karakter merupakan hal yang sangat penting dalam menggambar komik, karena tokoh dan karakterlah yang berperan menjadi aktor dalam cerita. Yang kedua yaitu membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Komik berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilihlah kata yang singkat tetapi berkesan, dan juga harus disertai gambar pendukungnya, agar saat membaca kata atau kalimat pada komik, orang akan senantiasa ingat pada pesan yang akan disampaikan. Kemudian, syarat ketiga yaitu menggunakan gambar. Komik selain dengan kata atau kalimat juga disertai gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir adalah menggunakan media yang tepat. Nah, penggunaan media dalam menggambar komik dapat disesuaikan dengan media yang digunakan. Jika komik tersebut berupa buku, dapat merupakan satu kesatuan yang utuh. Tapi, dapat juga sekumpulan cerita pendek. Nah, sekumpulan cerita pendek ini dapat menggunakan selembar kertas gambar. Jadi tergantung pada panjang atau pendeknya cerita. Nah, sekarang ini anak-anak, penggunaan media dalam menggambar komik ini sudah sangat beragam. Ada juga komik yang dibuat secara digital. Kemudian yang terakhir ada alat dan bahan dalam menggambar komik. Nah, jadi alat dan bahan ini kita akan membahas dua. Yang pertama yaitu secara manual dan digital. Nah, kalau alat dan bahan menggambar komik secara manual, tentu saja kita membutuhkan kertas gambar, pensil warna atau pewarna sejenisnya, dan penggaris. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat komik secara digital antara lain komputer atau laptop, pen tablet, dan beberapa aplikasi menggambar seperti Photoshop, Paint Toolsy, Clip Studio, Paint, Medibank, Adobe Illustrator, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tahap-tahap pembuatan komik digital ini bisa menggunakan tahap manual yang awalnya anak-anak bisa menggambar secara manual kemudian di-scan, dan bisa juga menggunakan tahap yang 100% digital. Jadi mulai menggambarnya kalian langsung menggunakan pen tablet. Nah, jadi ketika tahap digital ini benar-benar 100% menggunakan alat dan bahan yang digital. Nah, sampai sini apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tentang materi menggambar komik? Baik, untuk menguji kemampuan anak-anak mengenai materi kita kali ini,
Silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu berikan ini ya. Untuk pengumpulan tugasnya, Ibu tunggu di email ya. Emailnya Ibu taruh di bawah sini. Nah, jadi itu anak-anak materi kita tentang menggambar komik. Sampai di sini, apakah anak-anak paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Jika belum dan ada pertanyaan, silakan anak-anak membuat pertanyaan di kolom komentar. Ibu akan menjawab pertanyaan kalian. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tetap bisa belajar di rumah dengan materi seni budaya secara efektif. Sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran seni budaya kali ini sampai akhir, dan Ibu juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Ibu juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian agar selalu melestarikan seni dan budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.